Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup dari tumbuhan lumut atau bisa disebut Bryophyta. Bryophyta memiliki 3 kelas dalam klasifikasinya, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Pada pembahasan siklus hidup lumut, kita akan mengambil contoh pada siklus hidup lumut daun. Kita bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah gambar siklus hidup lumut daun. Siklus hidup lumut daun tidak jauh beda dengan siklus hidup lumut hati dan lumut tanduk. Tumbuhan lumut memiliki 2 pergiliran keturunan, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Bagian atas yang berwarna biru merupakan fase gametofit dengan jumlah kromosom N atau haploid. Bagian bawah yang berwarna merah merupakan fase sporofit dengan jumlah kromosom 2N atau diploid. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan siklus hidup tumbuhan lumut melalui video animasi berikut. Gametofit merupakan fase dominan pada tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet. Gametofit jantan menghasilkan spermatozoid yang memiliki flagel dan berada di dalam struktur reproduksi yang disebut antheridium. Gametofit betina menghasilkan sel telur yang berada di dalam struktur reproduksi yang disebut archegonium. Sel telur berbentuk bulat. Saat archegonium belum matang, maka sel saluran leher belum meluruh dan belum membuka. Sel saluran leher akan meluruh ketika sudah siap fertilisasi. Reproduksi seksual lumut membutuhkan air sebagai media berenangnya spermatozoid menuju archegonium. Spermatozoid berenang menuju archegonium dengan perantara air. Saat spermatozoid sampai di archegonium, spermatozoid masuk saluran bagian perut archegonium dan bertemu dengan sel telur untuk melakukan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi adalah zigot. Zigot akan membelah secara mitosis berulang kali membentuk embrio. Embrio akan berkembang hingga menjadi sporofit multiseluler. Saat itu sporofit masih berada di bagian venter archegonium pada gametofit betina. Bagian bawah sporofit membentuk kaki menembus jaringan gametofit untuk menyerap air dan nutrien pada gametofit. Bagian atas sporofit terus memanjang di dalam jaringan gametofit, sehingga menyebabkan bagian perut retak. Bagian yang memanjang akan membentuk seta. Sisa bagian jaringan gametofit yang ikut terangkat ke atas berbentuk seperti tudung. Bagian ujung ini disebut kaliptra. Kaliptra menyelubungi kapsul. Di dalam kapsul terdapat sel sporosit dan beberapa lapisan dinding sporangium. Sporosit berdiferensiasi menjadi sel induk spora.
Sel induk spora mengalami pembelahan meiosis menjadi tetraspora yang bersifat haploid. Yang selanjutnya akan lepas satu sama lain menjadi spora haploid. Di bagian atas kapsul terdapat operkulum yang akan terlepas jika kapsul spora sudah menguning. Ketika lepas, maka akan tampak struktur seperti cincin bergerigi atau disebut peristom, yang berguna untuk menahan spora. Ketika sporangium sudah masak, maka peristom akan membuka dan melepas spora ke udara. Sebuah spora yang terjatuh di tanah yang lembab, kemudian isi sel dari spora akan keluar, membelah berulang kali sehingga membentuk struktur filamen yang disebut protonema. Beberapa sel dari protonema membelah dan tumbuh menjadi tunas dan berkembang menjadi tumbuhan lumut atau gametofit. Sahabat, kesimpulan dari video animasi tadi dapat disederhanakan menjadi sebuah bagan siklus hidup lumut. Kita awali terlebih dahulu dari spora. Ketika spora sudah matang, maka gigi peristom akan mengeluarkan spora. Spora yang jatuh di tempat yang lembab, kemudian berkecambah membentuk protonema. Setelah itu, tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Tumbuhan lumut dewasa menghasilkan alat reproduksi jantan yang disebut antheridium dan alat reproduksi betina yang disebut archegonium. Spermatozoid dihasilkan oleh antheridium dan sel telur dihasilkan oleh archegonium. Dari spora sampai dengan terbentuknya spermatozoid dan sel telur merupakan fase gametofit. Mengapa disebut fase gametofit? Karena pada fase ini dihasilkan gamet. Gametnya yang mana? Gametnya yaitu spermatozoid dan sel telur. Tanda fase gametofit yaitu diawali dengan adanya spora. Selanjutnya fase sporofit. Fase sporofit diawali dengan bertemunya spermatozoid dan sel telur sehingga terjadi fertilisasi. Pada video animasi tadi dapat dilihat bahwa spermatozoid berenang menuju archegonium dengan bantuan air. Fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot akan mengalami pembelahan mitosis menjadi embrio dan terus berkembang sampai terbentuk sporofit yang terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Pada kapsul terdapat sel sporosit dan beberapa lapisan dinding sporangium. Sporosit berdiferensiasi menjadi sel induk spora. Sel induk spora akan mengalami pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis dapat kita sebut dengan pembelahan reduksi karena kromosomnya berkurang, sehingga hasilnya adalah spora yang haploid. Hasil dari sel induk spora yang mengalami meiosis yaitu tetraspora, yang selanjutnya akan lepas satu sama lain menjadi spora haploid. Jadi, dari satu sel induk spora menghasilkan 4 spora yang haploid. Pada bagan siklus hidup ini, hasil dari meiosis dapat diberi tanda hubung menuju spora yang ada di atas. Mengapa demikian? Karena ini adalah pergiliran keturunan, sehingga akan terus bergilir. Jika ditanya spora masuk pada fase apa, jawabannya yaitu spora termasuk fase gametofit. Dari fertilisasi sampai pembelahan meiosis disebut fase sporofit. Mengapa dikatakan fase sporofit? Karena hasilnya berupa spora. Jadi, seperti inilah bagan siklus hidup lumut. Cara membedakan spora termasuk gametofit atau sporofit yaitu dilihat dari jumlah kromosomnya.
Baik, sekarang kita cek. Biar hafal jumlah kromosomnya, apakah haploid atau diploid. Kita hanya perlu memahami kuncinya. Kuncinya terletak pada proses pembelahan meiosis. Telah dijelaskan di awal bahwa pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi dari 2N menjadi N. Jadi kuncinya di sini, yaitu di 2N. Jika sel induk spora 2N, maka spora itu N, karena sel induk spora mengalami pembelahan meiosis. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa protonema N, tumbuhan lumut N, antheridium dan archegonium juga N. Spermatozoid dan sel telur juga N. Jadi, spermatozoid dan sel telur itu jumlah kromosomnya adalah N. Ketika spermatozoid dan sel telur bertemu sehingga terjadi fertilisasi, maka kromosom pada zigot adalah 2N. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gametofit itu N dan sporofit itu 2N. Lalu, yang bisa melakukan fotosintesis itu yang mana? Jawabannya adalah gametofit, karena gametofit memiliki klorofil, sedangkan sporofit tidak bisa melakukan fotosintesis karena tidak memiliki klorofil. Berbeda dengan sporofit pada lumut tanduk. Sporofit pada lumut tanduk memiliki klorofil, sehingga mampu melakukan fotosintesis. Tahap yang membutuhkan air yaitu tahap perkecambahan spora, karena membutuhkan lingkungan yang lembab, dan tahap fertilisasi, karena membutuhkan air sebagai media berenangnya spermatozoid. Fase apakah yang dominan? Yaitu fase gametofit, karena pada fase gametofit terdapat tumbuhan lumut dewasa. Demikian penjelasan siklus hidup lumut. Sekian dan terima kasih.